Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kawan-kawan, terjadi lagi intoleransi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Negara yang katanya menjamin kebebasan bagi rakyatnya untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Negara yang katanya menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Tapi nyatanya, faktanya, negara tidak mampu untuk menjamin kebebasan dari rakyatnya beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Seperti yang terjadi hari Jumat kemarin di hari libur tanggal 27 Juni 2025 di sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Ratusan masyarakat yang baru saja menyelesaikan sholat Jumat rame-rame menggeruduk sebuah villa di daerah Cidahu, yang mana villa tersebut dijadikan oleh anak-anak sekolah dari Jakarta untuk sebagai tempat retreat. Ya, kita tahu sebagai tempat retreat ini adalah tempat untuk membuat acara rohani, membuat kebaktian rohani bagi orang-orang Kristen. Tapi hal tersebut malah menjadikan warga yang ada di Cidahu marah besar dan merusak villa tersebut. Coba perhatikan, coba lihat bagaimana manisnya anak-anak sekolah tersebut beribadah di villa tersebut. Nah, ibadah yang dilakukan oleh anak-anak sekolah Kristen dari Jakarta tersebut malah membuat warga di sekitar villa Cidahu marah besar, sehingga mereka mengamuk dan merusak rumah tersebut yang merupakan milik salah satu orang yang ada di Jakarta. Ya, pemilik rumah itu merupakan salah satu orang tua dari siswa yang ada di Jakarta tersebut, tetapi orang-orang sekitar malah mengamuk dan merusak rumah itu karena dijadikan tempat retreat, tempat wisata rohani. Ya, kalau di daerah Sumatera Utara ini ya bisa dibilang seperti Salib Kasih atau daerah-daerah Brastagi, ya. Di sini banyak villa-villa atau tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat rohani, tetapi sampai sekarang di daerah ini masih aman. Tetapi di daerah Jawa Barat yang merupakan daerah kepemimpinan dari Bapak Deddy Mulyadi, yang kita tahu Bapak Deddy Mulyadi ini nasionalis, tetapi warganya, rakyatnya benar-benar adalah orang-orang yang sudah radikal, yang tidak menghargai toleransi beragama, yang tidak menghargai keberagaman beragama di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Beginilah barbarnya mereka merusak rumah yang ada di villa Cidahu tersebut. Ini perilaku manusia, ya enggak? Lihat guys. Nih guys, lihat ini. Keadilan macam apa di Indonesia kayak gini? Lihat masyarakat Indonesia, katanya toleransi. Ini nih toleransi nih. Ini. Biar Tuhan Yesus yang balas. Oke,
sih? Ah, gila kau. Tolol. Kayak kalian aja yang hidup di dunia. Ini nih manusia-manusia yang tidak tahu bertoleransi, guys. Apa sih? Gila. Apa sih? Ini nih muka-muka bahagia ini, guys. Ini orang Islam semua di sini. Lihat. Lihat. Bodat kau, bodat. Tolol. Ayo ta, hati na ta. Si anjing mah bohong bener pabriknya bohong teh. Pabrik namanya. Di gereja baru kanan teh. Nah, mirisnya kepolisian yang seharusnya bersikap netral, yang seharusnya menjadi pengayom, malah sepertinya membela warga yang bertindak anarkis tersebut, warga yang semena-mena merusak rumah tersebut, ya, dengan alasan bahwa mereka akan menutup rumah tersebut. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Kapolsek berikut ini. Lagi atas nama undang-undang, saya ke kepolisian sektor Cidahu akan menutup tempat ini. Ya.
keluar rumah nggak salah, tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Lagi, saya minum Kapolsek. Semua percayakan pada kami. Karena tempat ini sudah ditutup, sekarang bubar saja. Ini menjadi tanggung jawab dan wewenang kami. Silakan, kalau memang kami tidak menutup, silakan kembali. Silakan bubar. 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 Ini pesertanya dipegang janjinya, dipegang ya janjinya. Kami akan lakukan semua. Ya, terima kasih. Untuk keamanan semua kita bubar. Bubar. Ya, oke. Terima kasih. Ayo. Kita tahu masalah intoleransi di negara Indonesia ini semakin hari semakin mengkhawatirkan, ya, semakin tidak terkendali lagi. Ini adalah karena peran pemerintah yang tidak tegas bagi orang-orang yang intoleran di negara ini. Di zaman Presiden kedua Soeharto tidak ada pernah kejadian seperti ini, tetapi sejak reformasi kaum radikal ini semakin menjadi-jadi. Sewenang-wenang bertindak seolah-olah mereka adalah penegak hukum di negara ini. Ya, padahal ketika mereka beribadah di jalan-jalan, mengganggu jalan, tidak ada yang komplain, tidak ada yang melarang mereka. Mereka bebas-bebas saja untuk beribadah. Ketika mereka membangun rumah ibadah, di mana saja mereka diizinkan membangun rumah ibadah. Tetapi ketika umat Kristen melakukan ibadah saja di rumahnya sendiri, mereka berang, mereka marah, mereka mengamuk. Jadi di manakah peran pemerintah di sini? Sungguh miris sekali melihat kejadian-kejadian seperti ini. Apakah iman mereka sangat tipis sehingga mereka begitu takut ketika umat Kristen melakukan ibadah? Sementara ketika mereka beribadah di jalan-jalan, menutup jalan dan mereka beribadah di tempat umum, tidak ada yang ketakutan, tidak ada yang ribut, tidak ada yang resah. Ya, seperti pada video ini di mana mereka beribadah tepat di depan pintu masuk sebuah gereja. Semua aman-aman, nyaman saja. Mari kita lihat bagaimana mereka beribadah di depan pintu sebuah gereja. Sebuah video yang perlihatkan sekelompok agama lain menggelar acara doa di depan Katedral Katolik Montreal di Kanada, dan lonceng gereja segera mengalahkan suara mereka. Peristiwa ini terjadi di hari Minggu tanggal 8 Juni tahun 2025 jam 6 sore, di mana umat Katolik bunyikan lonceng untuk doa Ratu Surga sore. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kelompok ini menggelar doa di depan gereja Katolik? Apa yang menjadi motivasi atau apa tujuannya, karena tempat itu adalah milik gereja Katolik? Video tersebut awalnya diunggah pada tanggal 8 Juni dan telah dibagikan secara luas di internet, memperlihatkan sekelompok umat agama tertentu di Montreal tengah berdoa di depan katedral tersebut. Ketika lonceng gereja berbunyi, orang-orang dalam video tersebut terus berdoa tetapi tidak dapat didengar lagi suara mereka. Lonceng gereja Katolik akan dibunyikan pada jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore untuk memuliakan Tuhan dalam doa bersama Bunda Maria, yaitu doa malaikat Tuhan, dan khusus untuk masa Paskah doa Ratu Surga. Jadi kawan-kawan, peran pemerintah memang sangat penting untuk mengatasi intoleransi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, maka hal-hal seperti ini akan selalu terjadi di masa-masa yang akan datang. Bagaimana Indonesia bisa maju? Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara hebat kalau warganya sendiri tidak bisa bertoleransi, tidak bisa berdamai sesama pemeluk agama, ya? Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya, bukan saja kekayaan alam yang melimpah, tetapi kekayaan agama, budaya yang ada di negara ini. Kalau kita masing-masing saling hancur menghancurkan, maka negara ini pun tidak lama lagi akan hancur. Jadi
satu pertanyaan, apa tugas para wakil rakyat yang beragama Kristen di DPR sana, di MPR sana, di DPD sana? Setiap 5 tahun sekali kita memilih mereka untuk menjadi wakil kita di sana. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mampu untuk menjadi benteng bagi orang-orang Kristen atau kaum-kaum minoritas di negara ini supaya bebas beribadah, ya. Beribadah di rumah sendiri saja kita diganggu. Rumah kita sendiri, ya terserah kita mau kita berdoa, mau kita beribadah, apa salahnya? Ya, sementara mereka yang selalu beribadah di jalan-jalan, kita santai-santai saja, kita woles-woles saja, nggak ada yang terganggu, yang nggak ada yang merasa terusik. Mendengar mereka setiap hari, melihat mereka setiap hari beribadah, kita santai-santai saja, tetapi berbeda dengan mereka. Ya. Beribadah di rumah sendiri mereka mengamuk, bahkan apa hak mereka menghancurkan rumah tersebut? Ini satu pertanyaan besar. Ini sudah merupakan tindakan pidana dan kepolisian dalam hal ini justru bertindak memihak sebelah, ya. Sudah jelas-jelas itu ada unsur pidana. Mereka merusak sebuah rumah yang sah, merusak sebuah villa milik orang lain. Mereka merusaknya dengan sadar, dengan secara sengaja. Itu merupakan tindakan pidana. Tetapi lihat apa yang dikatakan Kapolsek tadi. Dia malah mendukung tindakan warga dan akan menutup rumah tersebut. Ya, jadi seolah-olah negara ini hanya membela kaum mayoritas. Negara ini membela mereka-mereka yang banyak di negara ini. Tetapi kita-kita yang kaum minoritas, yang jumlahnya sedikit di negara ini, tidak layak untuk dilindungi secara hukum. Kemana anggota DPR? Apakah kita ini tidak layak beribadah sesuai dengan keyakinan kita? Apakah kita harus diam saja seperti ini? Ya, tapi biarlah ini menjadi PR bagi pemerintah. Bukan saja di daerah Jawa Barat, di Kota Medan pun hal tersebut sudah banyak terjadi. Hanya saja tidak seramai yang di daerah Jawa sana. Tapi mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang, Bapak Presiden Prabowo dan para anggota DPR bisa memperhatikan hal ini, mengcounter hal ini sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Kaum minoritas khususnya agama Kristen bisa bebas beribadah di rumahnya masing-masing. Ya, seperti yang kemarin ibadah Paskah juga digeruduk oleh mereka. Tapi ya, itulah negara yang kita cinta ini. Negara yang katanya Pancasila, negara yang katanya menghormati kebinekaan, menghormati keberagaman, tetapi hanya teori semata. Tidak ada prakteknya, tidak ada faktanya di lapangan. Jadi kawan-kawan, apa pendapatmu tentang masalah ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Demikian video ini, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.